Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Muharram dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Selanjutnya pada konteks penelitian, Rumah Cemara adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengendalian narkoba dan HIV/AIDS. Lalu Rumah Cemara menyediakan rencana pelayanan bagi para penyandang narkoba itu dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari organisasi biasanya atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum. Lalu Rumah Cemara mempunyai ciri khas sehingga setiap orang memiliki yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengakses HIV dan nafsa yang berkualitas. Lalu Rumah Cemara membuat suatu kampanye, yaitu biasa disebut kampanye 10x20, adalah sebuah kampanye yang bergerak untuk kesehatan para pengguna narkoba. Dalam kampanye ini, Rumah Cemara menyampaikan pesan bahwa 10% dana perang terhadap narkoba yang digunakan selama ini di Indonesia bisa dialokasikan untuk program kesehatan dampak buruk para pengguna narkoba, yang dimana pada biasanya kampanye di Indonesia biasanya dilakukan adalah kampanye anti narkoba, yang dalam isi pesan kampanye tersebut adalah biasa kita sebut sebagai say no to drugs, atau biasa kita sebut katakan tidak untuk narkoba. Berarti ada perbedaan antara kampanye 10x20 dan kampanye yang biasa dipakai atau digunakan oleh para organisasi masyarakat atau Badan Narkotika Nasional di Indonesia, itu kampanye anti narkoba. Lalu kampanye ini adalah sebuah proses penyampaian pesan dari suatu individu atau kelompok untuk mengubah suatu persepsi di mana kampanye memiliki tujuan khusus untuk tujuan tertentu. Nah, di dalam kampanye ini terdapat sebuah perencanaan agar kampanye bisa dijalankan dari awal hingga akhir sesuai dengan tujuan di awal. Dalam fokus penelitian ini, yaitu bagaimana strategi perencanaan kampanye 10x20 dalam mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Selanjutnya, ada 5 pertanyaan penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, bagaimana analisis masalah yang dilakukan oleh Rumah Cemara pada program kampanye 10x20 dalam mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Yang kedua, mengapa kampanye 10x20 yang dilakukan oleh Rumah Cemara perlu dilakukan dalam mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Yang ketiga, bagaimana penyusunan tujuan dilakukan oleh Rumah Cemara pada program kampanye 10x20 dalam mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Yang keempat, bagaimana identifikasi dan segmentasi sasaran yang dilakukan oleh Rumah Cemara pada program kampanye 10x20 dalam upaya mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah bagaimana penentuan pesan yang dilakukan oleh Rumah Cemara pada program kampanye 10x20 dalam mengurangi dampak buruk pengguna narkoba. Lalu ada pun tujuan penelitian yang saya inginkan. Ada 5 tujuan penelitian, yaitu ada untuk mengetahui analisis masalah, bagaimana alasan kampanye 10x20 ini perlu dilakukan. Lalu ada pun untuk mengetahui penyusunan tujuan kampanye 10x20. Lalu ada pun untuk mengetahui identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye 10x20. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui penentuan pesan yang dilakukan oleh Rumah Cemara. Lalu selanjutnya di kerangka pemikiran ada di mana bagaimana alur penelitian ini dilaksanakan, dimulai dari strategi komunikasi, turun ke kampanye, lalu turun ke model kampanye Ostergaard, lalu turun lagi ke proses perencanaan kampanye, di mana di proses perencanaan kampanye ini saya gunakan sebagai tujuan penelitian saya. Turun lagi ke kampanye 10x20 dari Rumah Cemara, yang dimana kampanye ini berisi tentang narkoba untuk pengurangan dampak buruk pengguna narkoba. Lalu dalam metodologi penelitian, pertama saya menggunakan metode penelitian tentang metode kualitatif. Lalu ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini meneliti mengacu pada penelitian paradigma menurut Teddy Mulyana dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Juga saya menggunakan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian, yaitu ada 2 key informan. Pertama, satu informan adalah direktur dari Rumah Cemara, itu adalah Bapak Aditya Taslim, dan yang kedua ada AC dari kampanye 10x20 Rumah Cemara, yaitu Bapak Patih Handoyo. Lalu saya menggunakan teknik pengumpulan data, ada 3. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada dokumentasi, ada studi kepustakaan. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Mice dan Huberman, di mana teknik analisis data ini ada reduksi data, ada penyajian data, dan juga ada penarikan kesimpulan. Lalu dalam uji keabsahan data untuk melakukan triangulasi data, di mana peneliti melakukan wawancara kebenaran super pendukung yang tadi saya tegaskan,
yaitu para pengguna narkoba yang ada di lingkungan Rumah Cemara. Saya mengambil dua pengguna narkoba itu, yaitu ada Bapak Arif Rahman Ideawan dan Bapak Yudi Saiful sebagai orang yang tahu bagaimana rasanya menjadi pengguna narkoba dan akan merasakan bagaimana dampaknya dari kampanye 10x20 ini. Dan gambaran umum dari objek prioritasnya itu Rumah Cemara, dan Rumah Cemara yang saya sudah jelaskan juga membuat sebuah kampanye 10x20 yang bekerja sama dengan organisasi internasional, yaitu Harm Reduction International. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, di mana 5 kesimpulan dan penelitian ini. Yang pertama tentang analisis masalah kampanye 10x20, yang kedua tentang penyusunan tujuan kampanye ini, yang ketiga tentang identifikasi dan segmentasi sasaran, yang keempat tentang penentuan pesan, yang kelima tentang alasan penerapan kebijakan kampanye seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tersebut. Lalu sekian yang bisa saya sampaikan tentang penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.